Jika terjadi pada lingkungan Anda, keadilan harus ditegakkan. Negara menjamin mereka dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tentang perlindungan anak. Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak. Hai kawan pajak, segera lakukan pelaporan SPT tahunan sebelum 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pajak Ungaran bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Semarang. Bapak terlihat sangat semangat dalam bekerja. Apa rahasianya ya Pak? Sederhana saja Bu, beri penghasilan yang cukup serta jaminan kesehatan untuk karyawan dan keluarganya. Sekarang kan ada BPJS Kesehatan, iurannya ringan, manfaatnya banyak, dan fasilitasnya tersebar di mana-mana. Apa tidak rugi ikut BPJS Kesehatan? Rugi itu kalau perusahaan yang harus menanggung karyawan yang sakit berbiaya besar. Sekarang ini kan BPJS Kesehatan yang menanggung. Dengan gotong royong, semua tertolong. 107,3 Radio Suara Serasi. 107.3 FM Media Informasi dan Hiburan Kabupaten Semarang. Selamat siang Mitra Serasi. Hari ini Selasa 16 April 2024, hari pertama setelah libur panjang. Dalam Dialog Serasi kembali hadir menemani Anda. Kita akan berbincang-bincang siang hari ini tentang peraturan terbaru mengenai pembaharuan sistem administrasi perpajakan atau CTAS, Cortex Administration System, bersama Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2 Ungaran, yang nanti akan disampaikan oleh dua asisten penyuluh pajak, yaitu Mas Ignatius Yuliantoro Setiautomo dan juga Mbak Maini Wahyu Utami. Tapi Mitra Serasi, sebelum kita membahas hal tersebut, kita nanti akan berbincang juga dengan Pak Tri Agung Hidayat Putro, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2 Ungaran. Baik, kita sapa dulu narasumber kita siang hari ini, Pak Agung. Selamat siang. Selamat siang. Mumpung masih suasana Lebaran, minal aidin wal faizin, ya. Pak Agung. Selamat. Terima kasih Mbak Risti. Selamat juga buat para mitra setia Serasi. Oke, Mbak Mei, selamat siang. Selamat siang Mbak Risti. Ya, sehat? Sehat Mbak. Alhamdulillah, baik. Silahkan Pak Agung, mungkin seperti biasanya ini sudah pertemuan kita yang kedua. Ya, jadi sudah mulai terbiasa nih, sudah ya, tidak betul. nervous lagi ya Pak. Sudah mulai nyaman, enjoy. Silahkan. Iya, Pak Tri Agung bisa menyapa Mitra Serasi siang hari ini dan juga menyampaikan materi kita tentang tadi sudah Risti sampaikan di depan mengenai Cortex Administration System atau CTAS, lebih dekat bersama nanti Mas Toro dan Mbak Mei. Silahkan Pak Agung. Baik, terima kasih Mbak Risti. Selamat siang, selamat bertemu untuk kali kedua nih Mbak ya, untuk para mitra Serasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sebelum membahas tema hari ini, kami dari KP2 Ungaran, mumpung masih suasana Lebaran ya Mbak Risti, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita bisa senantiasa memperkuat tali silaturahmi kita. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, seperti biasa Mbak Risti, ada pantun. Ada pantun. Mengalir cuma kita ada pantun nih kayaknya. Biar lebih enjoy. Selalu Mbak Mai ini. Silakan pantunnya apa nih Pak? Okay. Ada cakepnya enggak nanti Mbak Mai kita bikin? Ada. Oh iya. Kita bareng-bareng aja. Oke, bareng. Sudah latihan di kantor ya. Baik, silakan pantunnya Pak Tri. Oke. Tukang jahit memotong kain. Cakep. Untuk membuat karya busana. Artinya mohon maaf lahir batin untuk sahabat semua. Sama-sama. Oke, Mbak Risti, saya teruskan dulu Mbak Risti, mohon maaf. Jadi untuk mengawali acara atau tema CITAS ya, kalau bisa CITAS ya, CITAS atau pembaharuan sistem administrasi pajak ini. Mungkin saya mau mengawali dulu ini kenapa perlu disampaikan dalam era modern ini Mbak. Pemerintahan berbagai negara itu semakin mengendalikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang dalam berbagai bidang, termasuk dalam sistem perpajakan yang merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi perpajakan. CITAS atau Cortex Administration System ini adalah sebuah sistem administrasi pajak yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Kemudian sistem ini dirancang untuk membantu otoritas pajak, dalam hal ini tentu saja Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengelola dan mengawasi seluruh proses perpajakan secara lebih efisien dan transparan. Kemudian bisa saya sampaikan juga untuk siang ini, CITAS ini mencakup berbagai fungsi seperti pendaftaran wajib pajak,
pengumpulan data keuangan, penghitungan dan penagihan pajak, pengelolaan sengketa, serta pelaporan keuangan dan audit. Nah, nanti semua ini yang saya sampaikan nanti mungkin akan dijelaskan oleh ahli-ahlinya ini untuk teman-teman dari penyuluh perpajakan, ya, baik. Mas Toro dan Mbak Mei. Mungkin itu Mbak Risti yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Ada tambahan? Sudah cukup? Terakhir nih Mbak Risti. Oke, yang terakhir. Oh, masih pengen di terakhir. Oke, baik. Harus akhiri dengan pantun juga. Ini lebih siap kayaknya. Silakan Pak Agung. Oke, terakhir nih ya. Di kerajaan sebelah sedang wabah tipus. Oleh raja, Paman Patih pun diutus. Mbak Risti yang baik, agar persahabatan tidak putus, pinjam dulu 100. Iya, kasih Mbak. Mungkin itu harus siap Pak Agung. Mungkin terima bisa kasih. dilanjutkan tema ini untuk dari teman-teman penyuluh ya. Oke, baik, terima kasih Pak Agung sudah memberikan informasi ke Mitra Serasi ini tentang CITAS ini. Baik, untuk Mbak Mei dan Mas Toro, nanti kita lanjut lagi apa itu CITAS. Lebih dekat kita akan mengenalkan ke Mitra Serasi. Buat Mitra Serasi nanti yang interaktif bisa boleh gabung bersama kami di 0246922434 atau di yang hari ini ya, KP2 KP Ungaran. Kita tadi sudah sedikit berbincang dengan Pak Tri Agung Hidayat Putro, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Ungaran, dan sedikit memberikan informasi untuk Anda seputar CITAS. Nah, kita akan berbincang dengan ahlinya nih. Ada Mas Toro, Asisten Penyuluh Pajak Terampil, juga Mbak Mei Wahyu Utami ya. Kita akan berbincang lebih dekat apa sih definisi CITAS ini. Nanti Mbak Mei, Mas Toro bisa bergantian menyampaikan nih ke Mitra Serasi supaya sedikit lebih paham, lebih tahu. Dan bagi Anda Mitra Serasi yang nanti gabung bersama kami, ada beberapa penanya nanti yang beruntung mendapatkan souvenir ya Mas ya. Betul dari kantor sekali. pajak. Makanya semangat nih yang mau tanya, boleh lewat YouTube, boleh lewat SMS WA di 0852 289 11033. Siang hari ini ada yang beda karena kantor pajak akan membagikan souvenir bagi penanya yang beruntung siang hari ini ya. Oke, langsung saja nih Mbak Mei bisa sampaikan ke Mitra Serasi apa sih Mbak sebenarnya definisi Kortek atau CITAS ini? Oke Mbak Risti, ini berarti sapaannya Mitra Serasi ya Mbak? Iya, Mitra Serasi betul. Mitra Serasi, jadi Korteks ini sebenarnya berasal dari kata CETAS Mbak. Kalau mudahnya CITAS, CITAS gitu. gitu, CITAS ini kepanjangan dari Korteks Administration System, atau kalau bahasa sehari-harinya itu sistem inti administrasi perpajakan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebutnya CITAS, kalau dalam bahasa Indonesia disingkatnya SIAP. SIAP gitu ya. Nah, secara singkat Korteks ini dapat diartikan sebagai sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi sehingga memberikan kemudahan pelayanan. Kemudahan pelayanan perpajakan. Nah, di sini kita mengenal kata mantap, Mbak. Mantap. Jadi dengan adanya CITAS nanti diharapkan kita dapat memberikan pelayanan secara mantap, yang artinya mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Nah, jadi untuk CITAS sendiri ini menggabungkan sebanyak 21 proses bisnis. Ya, 21 proses bisnis dijadikan dalam satu aplikasi, mulai dari proses bisnis registrasi sampai knowledge management system, Mbak. Jadi kalau sekarang aplikasi yang kita kenal kan untuk wajib pajak ini ada aplikasi yang kita kenal ini ada DJP online. Kemudian kalau aplikasi pendaftaran NPWP ada e-registrasi, kemudian untuk bayar pajak ada e-billing, untuk laporan PPN atau bikin faktur ada e-faktur, kemudian ada e-nova dan banyak aplikasi lainnya, Mbak. Nah, nanti ke depannya ini DJP akan saat ini sedang menyusun sebuah sistem, itu namanya Korteks. Saat ini namanya Korteks, sehingga semua aplikasi itu menjadi satu, Mbak. Jadi nggak perlu buka ini, tapi cukup buka satu aplikasi yang dinamakan dengan Korteks ini sendiri. Nah, selain aplikasi ini untuk wajib pajak, juga digunakan oleh pegawai DJP itu sendiri. Jadi ini nanti wajib pajak menyampaikan apa, nanti langsung kita terima dari DJP-nya sendiri. Jadi secara singkat seperti itu, Mbak, untuk definisi Korteks. Ini nanti terciptanya layanan perpajakan yang mantap. Betul, tadi ya. Mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Mas Toro ada tambahan, silahkan. Kalau tambahnya sih masih belum ada ya, tapi cuman saya mungkin akan sedikit menjelaskan ya. Ini kan tadi kita sudah jelaskan kalau DJP ini akan memiliki suatu aplikasi yang baru yang dinamakan CITAS tadi.
Nah, sebenarnya apa sih urgensinya? Kenapa kok kita perlu ada aplikasi baru? Kenapa perlu dibangun Kortek ini? Padahal gitu kan ya? sekarang ini kan dengan aplikasi yang ada sebenarnya sistemnya sudah berjalan. Nah, kenapa kok DJP atau Direktorat Jenderal Pajak itu masih perlu untuk mengupgrade diri lagi? Nah, di sini alasannya ada beberapa. Yang pertama adalah adanya keterbatasan sistem dari Direktorat Jenderal Pajak. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Meni ya, sampai saat ini itu aplikasi pajak itu ada banyak sekali jenisnya dan itu terbagi-bagi, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan SPT dan lain-lainnya itu. Jadi memiliki aplikasi masing-masing, satu proses bisnis untuk satu aplikasi. Nah, di sini dipandang oleh kantor pajak itu adalah mungkin suatu hal yang menyusahkan untuk wajib pajak ya. Nah, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak mempunyai ide nih, ini yang diawali di tahun 2021 untuk menggabungkan semua aplikasi itu jadi satu. Jadi nanti besok kalau misalnya wajib pajak mau melakukan kewajiban perpajakannya, baik itu registrasi, pembayaran, pelaporan, itu nanti ya cuma di satu aplikasi itu, jadi tidak perlu bingung, nggak harus membedakan antara DJP online itu apa, e-billing itu apa, e-filing itu apa, e-faktur, Innova, ini sekarang ada banyak sekali. Nah, kalau misalnya besok Citas sudah ada nih, jadi besok kalau saya mau daftar di mana? Di Citas. Mau pelaporan di mana? Di Citas. Mau Semua bayar ada di di mana? Citas. Di Citas ya. Istilahnya semua pelayanan pajak itu semua ada di Citas. Nah, itu yang sebenarnya yang ingin dicapai oleh DJP dengan adanya Citas ini. Nah, selain itu juga ada alasan karena dengan banyak aplikasi itu akan menjadi beban tersendiri bagi DJP. Karena dengan banyak aplikasi maka beban server dari DJP juga akan semakin berat. Nah, selain itu aplikasi DJP itu sampai saat ini itu basisnya tidak semua web. Jadi ada yang basisnya harus install aplikasi, ada yang basisnya web. Nah, itu jadi sedikit membingungkan juga untuk wajib pajak. Nah, ketika besok menjadi Citas, semua itu basisnya akan jadi web. Nah, jadi ketika nanti sudah jadi Citas, nanti wajib pajak tidak perlu bingung karena kita kalau misalnya dulu kan aplikasi itu harus lihat spek dari laptop ya. Kalau spek laptopnya tidak sesuai, itu aplikasi tidak bisa diinstal. Permasalahan yang paling besar kalau misalnya sampai hari ini tuh misalnya ada WP yang mau menginstal e-faktur. Kalau dulu itu yang bisa diinstal itu hanya di Windows, di Mac itu bisa cuman agak susah. Nah, kalau sekarang nanti dengan adanya Citas, karena basisnya web, semua operating system itu pasti akan bisa mengakses. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, kami itu berharapnya dengan adanya Citas ini, nanti kita DJP itu bisa tidak tertinggal gitu dengan perkembangan teknologi. Jadi dengan adanya aplikasi Citas di web, jadi semua orang bisa mengakses dengan lebih mudah, tidak perlu install, susah-susah datang ke KPP. Kalau error juga bisa ditangani langsung oleh kantor pusat karena basisnya di web dan servernya langsung di kantor pusat. Seperti itu. Ya, jadi mengikuti perkembangan dunia digital terkini gitu ya. Luar biasa, terobosan luar biasa. Oke, gimana Mbak Mai? Iya, betul sekali Mbak, karena memang dengan adanya aplikasi, kalau website mungkin masih bisa diakses dari manapun ya, Betul. Tapi kalau harus install aplikasi ini, belum semua WP mampu gitu. Karena memang ada beberapa tahapan, harus ini kemudian update ini lagi. Diharapkan dengan adanya Citas itu tinggal klik aja, ketika login aja semuanya bisa diakses. Iya, semua ada di Citas, yang jelas itu ya. Semua ada di Citas. Itu mungkin akan jadi tagline baru mungkin nanti ya. Semua ada di Citas. Gitu kan. Jadi nanti WP juga lebih semangat nih. Betul. Ya kan? Jadi nggak ribet lagi. Iya betul. Jadi nggak perlu bingung. Saya harus pakai aplikasi apa sih kalau mau ini? Nah, kayak gitu. Oke, lebih mudah diingat Citas. Ya, gitu Citas aja, gitu langsung. Baik. Terima kasih Mbak Lutfi Soraya. Terobosan DJP keren, lanjutkan. Tuh ada dukungan, luar ada biasa. support ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Lutfi. Iya. Kemudian dari Mas Agung, aplikasi yang dimaksud bakal dijalankan pertengahan 2024. Apakah ada masa uji coba mungkin untuk kelancaran pemakaian melibatkan wajib pajak begitu Mas Toro? Oke. Mungkin Mbak Meni mau jawab dulu? Oke, silakan. Iya Mbak, benar sekali. Jadi Citas ini kan tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak ujuk-ujuk bisa diaplikasikan. Jadi mulai tahun 2021 seperti yang disampaikan Mas Toro tadi, ini Direktorat Jenderal Pajak itu mendesain sistem informasinya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa, kemudian rumusan jaringannya seperti apa, kemudian dilanjutkan antara April sampai September 2021 ini mulai rumuskan lebih dalam lagi, serta kira-kira butuh apa untuk mendukung
proses bisnisnya ini nanti. Kemudian di tahun 2021 sampai April 2023 kemarin ini baru disusun atau ada pembangunan dan pengujian websitenya. Nah, mulai ada deploy dan bisa dicoba oleh internal Direktorat Jenderal Pajak ini Juni 2023. Nah, antara Januari sampai Desember 2024 ini Mbak, memang DJP sedang melakukan pengujian baik dari internal maupun eksternal wajib pajaknya sendiri. Namun untuk saat ini di April ini dari Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan edukasi ke internalnya dulu dan eksternalnya melalui sosialisasi seperti ini. Tapi kalau untuk aplikasinya memang belum dicoba ya Mas. Betul untuk sekali. Wajib pajaknya. Tapi kalau pegawainya sudah. Oke. Mungkin wajib saya bisa pajaknya. tambahin sedikit Boleh. ya Mbak Risti. Jadi untuk kawan pajak mitra serasi, apabila misalnya nih kan ini kan ada aplikasi ini, aplikasi Citas ini ada kemungkinan akan di launching gitu ya di pertengahan tahun 2024. Apabila kawan pajak mitra serasi membutuhkan sedikit gambaran mungkin ya, bisa dicek di YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak. Silakan dibuka saja nanti di YouTube, nanti di search aja Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di beberapa video terakhir itu yang diupdate oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah terkait dengan Citas ini. Jadi nanti kawan pajak mitra serasi bisa cek-cek dulu tuh istilahnya untuk proses bisnis apa saja yang sudah di launching lah videonya di YouTube. Nah, nanti bisa lihat dulu, oh bentuk aplikasinya seperti ini, perbedaannya dengan aplikasi yang lama seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak itu untuk gambarannya. Cuman untuk nanti apakah ketika sudah di launching ada trialnya atau enggak, kemungkinan besar pasti ada. Karena tidak mungkin kan satu aplikasi tiba-tiba ujuk-ujuk keluar dan langsung bisa dipakai. Itu pasti tidak mungkin. Nanti pasti ketika ada aplikasi ini launching, kita pasti akan edukasi lanjutan. Selain edukasi lanjutan juga pasti akan ada masa trialnya dulu. Kemungkinan besar nanti aplikasi yang lama akan masih berjalan berdampingan dengan aplikasi yang baru. Jadi sambil nanti aplikasi barunya jalan, nanti aplikasi lama juga masih menjadi backup, istilahnya seperti itu. Nanti ketika sudah beres semuanya di aplikasi yang baru, nanti mungkin baru aplikasi yang lama mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Jadi mulai dihilangkan begitu. Iya, betul. Karena memang nanti fokusnya akan semua ke Citas seperti itu. Oke. Jadi ini Kortek ini dibangun sejak tadi seperti disampaikan Mbak Mei dari 2021 ya. Iya, betul. Beberapa fase juga beberapa tahapan ya. Sampai akhirnya di deploy Juni 2023 ini tahap penerapan yang didahului dengan kegiatan pelatihan ya untuk pegawai pajaknya. Sampai saat ini masih berlangsung. Jalan. Masih jalan. Untuk April ini memang masih untuk ke wajib pajak itu masih tahap pengenalan aja Mbak. Jadi melalui sosialisasi ini atau melalui video yang disiarkan di Dirjen Pajak ya. Ya, di YouTube-nya Dirjen Pajak. Itu setidaknya wajib pajak ada gambaran nih nanti Citas tuh seperti apa gitu. Tapi kalau trialnya masih belum nunggu karena kan kita harus menunggu aplikasi yang ready dulu baru bisa dibuat untuk trial seperti itu. Nah, sebenarnya apa saja sih Mas Toro dan juga Mbak Mei manfaat penggunaan Citas sendiri nih bisa disampaikan ke mitra serasi ini? Oke, mungkin kalau untuk manfaat Korteksnya sendiri kan mungkin sudah kita bahas di awal ya, karena mungkin gunanya pertama tentunya untuk supaya semua aplikasi Direktorat Jenderal Pajak itu terintegrasi menjadi satu. Itu sebenarnya alasan yang paling utama kenapa ada Citas itu. Nah, selanjutnya selain untuk untuk menjadikan satu aplikasinya, itu juga supaya aplikasi ini nanti bisa sistemnya borderless. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau untuk sampai hari ini itu aplikasi yang existing itu Direktorat Jenderal Pajak itu hanya memiliki kewenangan-kewenangan yang terbatas. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika misal contoh Mbak Risti terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Jadi yang bisa membuka data punya Mbak Risti hanya KPP Pratama Salatiga. Sedangkan nanti ketika Citas itu lebih tanpa batas, istilahnya lebih terbuka lah untuk Direktorat Jenderal Pajak membuka layanan selain dari wajib pajak yang terdaftar di kantornya. Misalnya, jadi saya tinggal di Ungaran. Tapi kemudian saya pindah ke mana misal, contoh ke Kalimantan gitu misal. Dari Kalimantan nanti saya mau mendaftar NPWP nih, apakah saya harus pulang? Nah itu tidak. Nah nanti wajib pajak bisa mendaftarkan NPWP dimanapun. Dan kemungkinan besar bisa mendapatkan pelayanan perpajakan dimanapun nantinya. Walaupun dia tidak berada di tempat di mana NPWP-nya terdaftar, seperti itu. Nah nanti yang kedua manfaatnya adalah proses bisnisnya nanti akan lebih terintegrasi. Karena kenapa lebih terintegrasi? Jelas karena aplikasinya cuma satu. Jadi ketika nanti wajib pajak membuat, misal contoh membuat bukti potong, kemudian melakukan pelaporan, itu semua prosesnya akan langsung menjadi satu, akan terintegrasi. Kalau sekarang kan mungkin agak beda.
contoh mungkin ini agak lebih teknis ya, mungkin untuk kalian pajak mitra asuransi yang familiar dengan e-faktur itu dibuat secara lokal di aplikasi instalan di laptop, jadi sifatnya kan lokal. Nah, ketika nanti faktur tersebut diupload, baru faktur tersebut terbaca di sistem kami di kantor pusat. Nah, kalau besok Citas itu tidak perlu seperti itu. Jadi ketika wajib pajak membuat faktur di Citas, otomatis akan langsung masuk ke SPT di Citasnya juga. Jadi tidak perlu upload ulang kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang itu kita harus bikin fakturnya dulu di aplikasi tersendiri, nanti ketika mau pelaporan kita harus beberapa tarik data dulu. Nah, kalau misalnya besok tidak perlu karena langsung akan otomatis seperti itu. Nah, selain itu nanti dengan aplikasi Citas ini nanti kita akan lebih menguatkan keamanan informasi. Karena nanti ketika melakukan pelaporan itu akan ada semua verifikasinya. Baik itu berupa password dan juga yang namanya sertifikat elektronik. Jadi ketika pelaporan itu kita membutuhkan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini apa? Sertifikat elektronik itu adalah seperti pengganti tanda tangan. Jadi kalau selama ini kalau kita submit dokumen itu kan kita bertanda tangan sebagai tanda keabsahan. Nah, kalau besok ketika kita lapor secara online melalui Citas itu kita melaporkannya tanda tangannya menggunakan sertifikat elektronik itu. Seperti itu. Jadi lebih aman lah istilahnya, data-datanya tidak mungkin akan bocor ke pihak-pihak yang tidak bisa mengakses istilahnya seperti itu. Nah, dengan manfaat-manfaat yang tadi itu kita harapkan Citas itu bisa memberikan pelayanan pajak yang lebih mantap seperti tadi kepada wajib pajak. Oke, mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Oke, keamanan data tetap terjaga. Iya, tetap terjaga. Aman ya. Kalau dulu kan misalnya kita lapor lewat dokumen itu kan bisa dibaca oleh siapa saja. Kalau besok ke Citas itu kita lapor lewat Citas itu tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berwenang istilahnya seperti itu. Tidak bisa diakses sembarangan. Sembarangan, betul. Karena memang ada sandi-sandinya dan juga ada passwordnya juga. Oke, baik. Mitra Asuransi silahkan pertanyaan Anda. Nanti ada beberapa penanya yang beruntung siang hari ini mendapatkan souvenir dari kantor pajak Ungaran. Silahkan Anda boleh interaktif di 0246922434, SMS WA di 085228911033 atau di live YouTube kami Suara Serasi 107.
Dengan adanya CITES itu bukan memotong proses, tapi menyederhanakan dan mengintegrasikan. Yang awalnya harus buka banyak tab ya Mas, websitenya banyak, harus install aplikasi. Kalau sekarang tinggal login aja, mau pilih apa aja Mbak, itu jadi satu di situ. Jadi tinggal gonta-ganti menu aja ya Mbak ya. Betul. Jadi memang prinsipnya itu adalah tax just happen. Jadi kegiatan kita sehari-hari yang berkaitan dengan perpajakan, kayak misalnya tadi bukti potong, kemudian pembuatan faktur dan lain-lain, itu tercatat di dalam CITES Mbak. Jadi nanti ketika lapor SPT kita tidak perlu input itu lagi, karena datanya otomatis masuk aja. Jadi nanti kita tinggal oke SPT itu terkirim, selesai. Oke, gitu. Mas Toro bisa gitu ya. Iya, lebih detail lagi bisa nih dari satu persatu 5 proses bisnis yang nanti akan digunakan oleh wajib pajak nih. Mulai dari pertama nih tentang pendaftaran nih, perubahan pada proses bisnis registrasinya sendiri seperti apa? Oke, jadi kita masuk ke menu yang pertama ya. Tadi kan dijelaskan Mbak Meni ada 5 proses bisnis. Nah, kita mulai dari yang registrasi. Jadi menu registrasi atau proses bisnis registrasi ini ada mencangkup beberapa hal. Pertama, pendaftaran tentunya. Terus kemudian mungkin pendaftaran PKP atau pengusaha kena pajak. Terus kemudian perubahan data. Terus kemudian misalnya ada yang non-efektif NPWP-nya dan juga mungkin penghapusan NPWP-nya. Jadi tercakup dalam satu menu ini atau satu probis ini di proses bisnis registrasi. Nah, di sini bedanya dengan yang proses yang dulu. Kalau dulu itu melalui yang namanya aplikasi namanya IREK. Nah, kalau sekarang kan jadi satu di CITES di menu registrasi ini. Nah, di sini nanti bisa dilakukan secara borderless. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Jadi kalau misalnya dulu daftar NPWP ya harus sesuai dengan KPP tempat dia terdaftar. Jadi kalau sekarang tidak perlu, bisa daftar di mana saja, di KPP mana saja, walaupun misalnya KTP di mana, daftar di mana itu bisa. Jadi sifatnya borderless. Nah, yang kedua, mungkin kawan pajak mitra asuransi sudah pada tahu mungkin ya terkait dengan NIK menjadi NPWP. Nah, itu mungkin sudah marak ya digaungkan di berbagai media ya, kalau nanti per bulan Juli kemungkinan besar NIK akan diintegrasikan dengan NPWP menjadi satu. Jadi nomor NPWP yang dulu 15 digit itu sudah tidak akan ada lagi dan akan diganti menjadi 16 digit nomor KTP atau NIK. Betul. Nah, di sini kenapa digabungkan? Supaya lebih gampang registrasinya. Jadi kita besok bisa mendata wajib pajak itu lebih gampang. Karena langsung datanya dari Dukcapil nih. Jadi orangnya sudah kita jelas. Orangnya siapa saja, sudah terdaftar di KK, sudah ada datanya di Dukcapil, seperti itu. Nah, nanti yang kedua, selain NPWP menjadi NIK tadi, nah gimana dengan perusahaan? Kalau perusahaan kan nggak punya nomor KTP ya. Nah, nanti perusahaan akan berubah juga NPWP-nya dari 15 digit menjadi 16 digit. Bedanya nanti kalau untuk yang wajib pajak perusahaan, nanti NPWP-nya tetap NPWP yang lama, cuman nanti di depan NPWP yang lama itu ditambah angka 0. Jadi misalnya NPWP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nanti di depannya ditambah angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, selain itu nanti akan dipermudah lagi akses dari wajib pajak. Kalau dulu ketika suatu perusahaan punya banyak cabang, itu cabangnya harus memiliki NPWP sendiri-sendiri. Jadi ada yang namanya NPWP pusat, ada yang namanya NPWP cabang. Jadi kalau satu perusahaan punya cabang 10, ya punya NPWP 11. 11. Karena sama satu NPWP pusat, nah dan 10 cabangnya. Nah, kalau sekarang tidak perlu. Jadi NPWP-nya cukup satu saja, dan nanti setiap cabang akan diberikan yang namanya NITKU atau NITKU. Nah, NITKU itu adalah seperti akun cabang. Jadi nanti gini, misalnya ketika kita login itu kita bisa memberikan akses tambahan untuk cabang-cabang kita. Jadi ketika kita meregistrasikan cabang, itu nanti akan terregistrasi dalam satu pelaporan di NPWP pusat. Jadi contohnya gini, ketika cabang nanti membuat bukti potong atau faktur, itu otomatis datanya akan langsung terhubung ke pusat. Kalau dulu kan tidak. Jadi ketika NPWP cabang membuat bukti potong, ya dia yang lapor sendiri. Sedangkan NPWP pusat tidak tahu apa-apa. Harus melalui pelaporan tersendiri sehingga NPWP pusat tahu kalau ada pembuatan bukti potong. Kalau besok di CITES tidak seperti itu. Jadi ketika si cabang membuat bukti potong, otomatis datanya akan langsung nge-link ke NPWP pusatnya. Jadi nanti yang valid cuma NPWP pusat, sedangkan cabang-cabangnya hanya seperti secondary account gitu. Jadi primary account-nya nanti NPWP pusat, nanti secondary account-nya nanti langsung dari cabang-cabang. Seperti itu. Ya cukup praktis dan mudah sekali. Jadi nanti biar langsung jadi satu datanya. Jadi kan kalau dulu
misalnya cabang, misalnya pusat butuh data-data dari cabang, itu harus minta surat, harus ngirim data. Kalau sekarang tidak perlu, nanti misalnya sudah ada di Citas. Secara otomatis ya. Betul, sudah langsung terintegrasi di Citas. Baik, terima kasih Mas Wan Diaksanyi, Kecamatan Bawen juga mengikuti. Nah, ini kan untuk proses bisnis registrasi. Untuk proses bisnis pembayarannya sendiri nih, Mas Toro atau Mbak Mei mungkin yang bisa juga menyampaikan ke Mitra Serasi ini. Oke, untuk proses bisnis pembayaran Mbak, ini ada banyak banget hal yang baru. Jadi yang pertama itu ada kode billing multi akun. Untuk saat ini, kondisi saat ini kan satu billing itu untuk satu jenis pembayaran Mbak. Nah nanti kedepannya di Citas itu satu kode billing bisa digunakan untuk melakukan pembayaran beberapa jenis pajak atau beberapa jenis utang pajak. Misalnya untuk bayar PPh pasal 21, 23 dan lain-lain. Kemudian ada utang pajak, ini bisa menggunakan satu billing saja. Kemudian yang kedua ada akun deposit pajak. Nah kalau kondisi saat ini kan kita bikin billing kemudian baru bayar ya Mbak, baik via bank atau via pos. Nah kalau nantinya di Citas itu kita bisa top up saldo dulu, top up saldo, kemudian ketika ada pajak yang harus dibayar otomatis saldonya itu terkurangi gitu Mbak. Itu selain tidak perlu bayar-bayar lagi. Nah ini juga untuk menghindari kalau ada sanksi. Nah, jadi ini penyetoran pajak bisa lebih awal, maksudnya dengan adanya top up saldo ini tidak telat ya. Kalau telat kan ada potensi sanksi keterlambatan nih Mbak. Nah, dengan adanya akun deposit pajak ini, wajib pajak sudah top up dulu. Nanti kalau memang sudah saatnya bayar pajak atau jatuh tempo, otomatis dari saldo itu bisa digunakan untuk untuk bayar pajaknya. Kemudian yang ketiga di proses bisnis pembayaran ini juga ada permohonan wajib pajak pemindah bukuan, kemudian restitusi dan imbalan bunga ini dapat dilakukan secara online Mbak. Kalau saat ini kan masih ada yang secara manual Mbak. Jadi permohonan wajib pajak dulu. Kalau nantinya dengan adanya Citas itu otomatis by aplikasi. Kemudian selain itu ada dashboard kode billing aktif. Kalau misalnya wajib pajak udah bikin billing nih Mbak, ternyata belum dibayar atau sudah dilunasi. Nah di situ ada monitoringnya nih, ini billing yang sudah terbayar atau belum dibayar ada di situ. Nah selain itu juga ada kanal pembayaran yang terintegrasi secara langsung dengan bank. Jadi DJP bekerja sama dengan bank-bank, ini untuk digunakan sebagai sarana pembayaran wajib pajak. Ada kemudian selanjutnya Mas Toro? Ya mungkin kalau misalnya tadi penjelasan Mbak Mei ini terkait dengan menu pembayaran atau proses bisnis pembayaran itu bisa dibayangin mungkin kayak Shopee sama ShopeePay ya Mbak kayak gitu. OVO lah kayak gitu. Jadi nanti bisa istilahnya kalau misalnya ngisi deposit pajak itu kayak ngisi ShopeePay lah mungkin seperti itu. Ya lebih mudah ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya perubahan pada proses bisnis pelaporan sendiri? Nah kalau selanjutnya kita lanjut ke proses bisnis pelaporan SPT. Nah seperti yang saya sudah bilang seperti yang sebelumnya, kalau Citas ini terintegrasi. Nah kalau misalnya karena Citas sudah terintegrasi, otomatis pelaporan SPT juga terintegrasi. Nah di sini nanti ada fitur baru nih di Citas. Nanti kalau misalnya dengan sudah akses Citas, itu ketika mungkin agak teknikal ya mungkin ya. Jadi nanti untuk pengusaha kena pajak yang punya kewajiban untuk menerbitkan faktur, kalau sekarang itu punya kewajiban untuk meminta nomor faktur di aplikasi kita. Nah, kalau besok nomor faktur itu akan muncul secara otomatis. Jadi tidak perlu minta lagi nomor faktur. Begitu juga dengan bukti potong. Jadi untuk para pemotong dan pemberi kerja, besok akan lebih mudah. Ketika Bapak Ibu membuat bukti potong, otomatis data bukti potong tersebut akan langsung masuk ke SPT. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung nih. Saya kemarin bikin bukti potong berapa ya? 2 kah, 3 kah? Tidak perlu bingung. Karena nanti di SPT akan langsung otomatis terhubung dengan pembuatan bukti potong. Jadi ketika jenengan bikin bukti potong 3, nanti di SPT 3 bukti potong itu akan langsung otomatis muncul. Seperti itu. Jadi sederhananya nanti data-data yang yang sudah dibuat oleh wajib pajak akan langsung otomatis masuk ke SPT seperti itu. Oke, ya. Baik, ada yang gabung kembali nih. Ya, terima kasih Mbak Reni Tritiati Putri. Wow, keren. Mas Angga Yuga P. Kalau ada Kortek apakah Evin masih digunakan? Nih dari Mas Angga Evin. Nih, bisa masih digunakan nggak nih Mas Toro kalau sudah ada Kortek? Masih digunakan nggak nih Evinnya? Kalau sampai dengan hari ini kita masih belum memiliki istilahnya informasi ya terkait itu. Cuman kalau misalnya dilihat dari tren yang ada, kan nanti data yang ada saat ini itu akan dipindahkan langsung ke
istilahnya ke Cortex atau Citas ini. Otomatis kemungkinan besar Evin masih akan dipakai. Mungkin dengan nama yang agak berbeda ya, istilahnya kayak gitu. Kan nanti istilahnya di Citas itu tetap ada yang namanya aktivasi akun. Jadi ketika registrasi ada yang namanya aktivasi akun. Selama ini aktivasi akun itu menggunakan Evin. Nah, nanti ketika Citas pasti tetap ada aktivasi akun itu, tapi mungkin istilahnya bukan Evin, mungkin namanya ganti atau mungkin berubah angka ya, tapi tetap nanti Evin tetap masih bisa digunakan. Betul. Oke, baik. JMP, Kak, saldonya itu nanti kalau misal ada lebih bayar, apa bisa dicairkan atau mengendap di aplikasi? Kalau belum dipakai maksudnya Mbak. Kalau infonya untuk saat ini, kalau sudah di top up belum bisa ditarik kembali. Untuk saat ini begitu Mbak. Tapi memang sosialisasi selama ini dari kantor pusat itu masih bisa berubah Mbak, sampai dengan nanti diterapkan itu masih bisa berubah, karena kan memang saat ini masih dalam tahap pengembangan aplikasi. Betul. Baik, begitu ya JMP. Kemudian Mas Angga juga tadi sudah, Agung Pak D, sangat menarik dan bermanfaat informasi-informasi perpajakan seperti ini. Terima kasih sharing-sharing infonya. Oke, terima kasih. Ya, jadi wajib pajak jadi lebih paham nih, lebih tahu lagi dengan adanya sosialisasi seperti ini ya Mas Toro ya. Betul. Baik, di berikutnya nih perubahan pada proses bisnis taxpayer management, dan nanti antara itu juga tentang proses bisnis layanan perpajakan sendiri dari 5 proses bisnis yang tadi sudah disampaikan Mbak Mei. Silahkan Mbak Mei atau Mas Toro. Oke, lanjut ya Mbak ini. Ya, saya kira iklan. Enggak, lanjut, ini waktunya juga sudah hampir. Ya. Okay. Untuk proses bisnis taxpayer account management ini secara singkat sebenarnya proses bisnis yang menyajikan data profil wajib pajak, kemudian hak dan kewajiban perpajakan seperti apa. Jadi secara singkat Mbak, di proses bisnis ini atau di menu ini nanti akan ditampilkan kira-kira kewajiban kita sebagai wajib pajak itu apa, kemudian transaksi yang sudah terjadi, misalnya wajib pajak udah bayar pajak apa aja, kemudian ada tagihan apa aja, SPT apa yang belum disampaikan. Nah, itu nanti semuanya tersaji di situ. Jadi kalau wajib pajak penasaran nih kira-kira apa yang belum, kewajiban apa yang belum aku sampaikan ya, atau misalnya aku punya hak apa nih gitu ya, ada hak lebih bayar misalnya, nanti tersaji di taxpayer account management ini. Kira-kira kalau taxpayer itu isinya seperti itu Mbak. Ya. Kemudian yang terakhir nih untuk bisnis layanan perpajakan Mas Toro ya. Yang terkait dengan proses bisnis layanan perpajakan itu sebenarnya adalah untuk menjembatani wajib pajak. Kalau selama ini kan kadang-kadang wajib pajak itu ketika mau nanya-nanya soal pajak, mau minta tolong orang pajak untuk jadi narasumber itu agak susah ya. Nah, nanti di Citas itu sudah ada menunya tersendiri. Nah, menunya di mana? Ya di sini, di proses bisnis layanan perpajakan. Nah, di sini wajib pajak itu bisa minta untuk reservasi. Misalnya reservasi untuk saya tuh mau minta tolong kantor pajak ini untuk sosialisasi nih. Nah, itu bisa reservasi lewat aplikasi Citas ini. Di situ juga ada materi-materi edukasi. Jadi nanti kawan pajak bisa cek di dalam menu ini, nanti ada materi-materi perpajakan yang bisa dibaca. Selain itu, kawan pajak mitra asuransi juga bisa ada layanan interaktifnya. Layanan interaktif ini apa? Itu contohnya untuk memberikan pengaduan atau misalnya memberikan saran ataupun apresiasi seperti itu sih. Jadi untuk menu yang terakhir ini lebih ke hubungan antara wajib pajak dengan petugas pajaknya, seperti itu. Ya, baik nih, sebagai closing statement nih nanti Mas Toro dan juga Mbak Mei bisa sampaikan ke mitra serasi nih, ada pesan-pesan untuk mitra serasi, khususnya juga untuk wajib pajak. Dan nanti di sesi terakhir ini kita akan umumkan beberapa penanya yang beruntung yang mendapatkan souvenir dari kantor pajak ya. Tapi belum, sebentar, biar ngikuti sampai selesai. Iya, betul. Jangan buru-buru ya. Oke, silahkan dari Mas Toro dulu atau Mbak Mei dulu nih, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke mitra serasi ini tentang perbincangan kita Citas. Silahkan. Oke, pesan untuk mitra serasi khususnya wajib pajak di wilayah Kabupaten Ungaran dan Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Nah, berhubung nanti Citas ini menggunakan NIK, maka mari segera lakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Kemudian yang kedua, yang belum menyampaikan SPT tahunan orang pribadi maupun SPT tahunan badan sebelum 30 April atau sebelum jatuh tempo, yuk kita sampaikan SPT tahunannya, bisa melalui online atau jika butuh panduan bisa ke KP 2 KP Ungaran atau bisa ke KPP Pratama Salatiga. Nah, kalau
ingin mengetahui info-info terkini terkait perpajakan, bisa follow medsos kami. Yang pertama di Kanwil DJP Jawa Tengah 1, kemudian KPP Pratama Sel 3, dan Kantor Pajak Ungaran, baik di Instagram maupun Twitter. Nah, yang terakhir apa Mas? Kita ada layanan satu jalur ya Mas? Betul, ya? jadi tidak lelah kami menginfokan kalau misalnya KPP Pratama Sel 3 itu mempunyai layanan konsultasi melalui WA. Yang kita namakan layanan satu jalur KPP Pratama Sel 3. Mungkin bisa dicatat nomornya oleh pendengar dari kawan pajak mitra Serasi. Nomornya di 081 232 979894. Satu kali lagi mungkin nomornya di 081 232 979894. Nah, nanti kawan pajak bisa chat di WA tersebut, dan kami mohon maaf tidak bisa menerima panggilan telepon ya. Jadi nomor layanan WhatsApp tadi hanya khusus untuk chat saja. Jika kawan pajak mau telepon, silakan telepon ke kantor kami, nomornya di 0298 312 802. Sekali lagi di 0298 312 802. Seperti itu mungkin. Ya, dari Mbak Mai masih ada tambahan? Ya, jadi yang perlu diingat Mbak, untuk CITAS ini kita nanti layanannya tujuannya adalah apa tadi Mas? Mantap. Mudah, andal. Tidak apa. Mantap itu mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Ya, betul. Jadi dengan adanya CITAS nanti tinggal klik call counter, klik websitenya, call ke KPP atau KP2KP, dan kalau kangen ke kantor pajak bisa ke counternya. Iya, bisa langsung datang ke KPP. Iya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi Mitra Serasi, sekali lagi kalau Anda memerlukan informasi via WA, dapat ke layanan satu jalur KPP Pratama Sel 3 di nomor WhatsApp 081 232 97 98 94, atau kalau lewat telepon bisa di 029 312 802, begitu. Betul. Ya Mas Toro ya. Jadi nanti Mitra Serasi bisa nih bertanya tentang apa saja jika memerlukan informasi seputar CITAS yang baru kita perbincangkan siang hari ini. Ini juga satu terobosan baru. Baik, saatnya mengumumkan 3 penanya yang beruntung siang hari ini mendapatkan souvenir dari kantor pajak ya Mas Toro ya. Betul sekali. Oke, dari beberapa penanya tadi yang sudah gabung juga di YouTube Suara Serasi, kita ambil 3 penanya yang beruntung. Yang pertama ada Mbak Amalia Lutfi. Kemudian yang kedua JMP, Jalan Makan Pulang ya. Jalan Makan Pulang. Enak nih kayaknya. Mantap kan. Mantap gitu kan. Dan yang terakhir ada Mas Angga Yoga. Selamat ya untuk 3 penanya yang beruntung mendapatkan 3 souvenir dari kantor pajak Ungaran. Anda bisa mengambil di Radio Suara Serasi dengan membawa fotokopi bukti diri setiap hari jam kerja. Kita tunggu dari jam 8 sampai jam 3 sore untuk 3 penanya yang beruntung siang hari ini. Terima kasih Mas Toro, Mbak Mai sudah memberikan informasi ke Mitra Serasi, sangat bermanfaat, dan banyak sekali juga tadi yang gabung bersama kita. Selamat siang Mas Toro, Mbak Mai. Selamat siang Mbak Risti. Terima kasih. Sama-sama. Demikian tadi Mitra Serasi baru saja kita ikuti bersama Mitra Serasi satu materi dari kantor pajak tentang CITAS, pembaruan sistem administrasi perpajakan atau CITAS Cortex Administration System, bersama kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Ungaran. Ada Mas Ignatius Yuliantoro Setio Utomo, asisten penyuluh pajak terampil, dan juga Mbak Meni Wahyu Utami, asisten penyuluh pajak terampil, dan tadi bersama Bapak Tri Agung Hidayat Putro, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Ungaran siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Risti yang bertugas mengucapkan selamat siang, jaga kesehatan Anda hari ini, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngesti Nugraha, Bupati Semarang. Saya sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing pada laman pajak.go.id. Ayo, seluruh warga Kabupaten Semarang, segera laporkan SPT tahunan orang pribadi Anda melalui laman pajak.go.id sebelum batas waktu penyampaian. Jangan lupa, mari lakukan pemadanan NIK NPWP sebelum tanggal 30 Juni 2024. Saya sudah, giliran Anda. Jangan tunggu nanti, lapor SPT hari ini. Pajak kuat, APBN sehat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dilumpuhkan, semua seolah dihentikan. Tidak sedikit korban berjatuhan hingga detik ini. Kita buktikan lagi, kita bangsa yang kuat. Kita bisa menghadapinya, melawannya, dan memenangkannya. PNI selalu membantu, membawa misi kemanusiaan, saling menguatkan, memberikan setiap dukungan, agar kita pulih kembali, agar kita bangkit kembali. Memang tidak mudah, namun bersama kita kembalikan senyum Indonesia. Mari bantu sesama. Investasi itu menyekolahkan anak, belajar dengan antusias, bekerja, mengembangkan diri, membuka usaha, meluangkan waktu untuk sahabat. Kita adalah investor untuk hidup